Belakangan ini, banyak berita soal kekerasan fisik, mental maupun emosional yang dilakukan oleh orang-orang yang semestinya melindungi korban. Di sini kita akan mencoba melihat dari akar masalah, tanda-tanda pasanganmu sedang melakukan kekerasan emosional, dampak yang dibuat, hingga kesimpulan, bagaimana supaya kita mampu mencegah sebelum kekerasan itu terjadi. Supaya kita bisa meminimalisir jumlah korban kekerasan, yuk bantu dengan membagikan informasi ini ke mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, kita tidak hanya membantu, tapi juga ikut terlibat mencegah kekerasan ini terulang dari waktu ke waktu. Sebagai informasi, sebagian besar korban kekerasan adalah mereka yang punya pengalaman atau pola hidup kurang dicintai, diperhatikan, diabaikan, dikecilkan, dihina. Juga mereka yang menyimpan kepahitannya, dengan harapan, suatu hari akan ada pasangan yang bisa mengisi kekosongan tersebut atau mengobati luka-lukanya. Ketidakhadiran atau pengalaman mendapatkan kekerasan fisik, verbal dan emosional dari orang tua, dalam hal ini ayah atau ibu atau keduanya, seringkali membuat para korban tidak menyadari kalau mereka sedang mengulang pola yang sama. Artinya, apapun yang kita pendam dalam diri kita, akan menjadi magnet bagi mereka yang punya pola yang sama. Itu sebabnya, banyak korban kekerasan merasa ini sebagai takdir kehidupannya, sehingga merasa tidak ada harapan. Faktor paling besar adalah orang tua, seperti tidak hadir secara fisik, mental maupun emosional, mengabaikan perasaan dan kehadiran anak, menganggap dirinya selalu benar, sudah banyak pengalaman hidup, asam garam dan keilmuan, sehingga merasa tidak perlu memuji anak. Terlalu menguasai, mengontrol, mengatur, menuntut, bahkan memaksakan kehendaknya. Membuat anak bergantung sepenuhnya sehingga anak selalu bergantung pada orang lain, tidak mampu mandiri, bertanggung jawab, rendah kepercayaan diri dan putus asa akan hidupnya. Sering mengkritik, menuduh dan berburuk sangka atau curiga secara berlebihan. Sulit diajak berkomunikasi dan sulit mengendalikan emosinya. Mengancam dan menyalahkan semua kegagalan kepada anak. Memanfaatkan anak sebagai pembenaran pola asuhnya yang salah, terutama saat anak berhasil. Tapi, saat anak gagal, selalu dibilang karena tidak pernah menuruti kata-katanya. Bila ada beberapa yang mirip dengan perilaku orang tua kalian, kalian harus lebih waspada. Sementara faktor lainnya ada di keluarga, seperti saudara kandung atau keluarga yang tinggal bersama atau rumahnya dekat dari areamu. Juga lingkungan sekitarmu, seperti tempat tinggal, tempat mengenyam pendidikan, tempat kerja, tempat berkumpul, termasuk komunitas dan organisasi yang kamu ikuti. Bila kamu sering dikucilkan dan diejek secara fisik dan verbal, dan itu dilakukan secara terus-menerus, mengabaikan perasaan dan keberadaanmu, seolah kamu tidak ada, tidak dihargai baik suara maupun keberadaannya, bahkan seringkali dilewatkan, dimanfaatkan untuk dijadikan kambing hitam, jadi ketika butuh saja, dicari, ketika tidak, diabaikan. Tidak pernah mendapat pujian dan sering diberi harapan palsu, yang membuatmu seringkali bertahan di sana. Dituduh yang bukan-bukan tanpa bukti dan fakta, sebagai cara menyingkirkanmu. Keberhasilan kita sering dianggap ancaman, jadi ada rasa iri hati. Atau dianggap kebohongan alias fitnah. Tidak pernah ada yang menyapa dengan tulus, minta maaf, berterima kasih atas apapun yang kamu capai. Sehingga kamu suka menarik diri dalam pergaulan dan sulit mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Artinya kamu mudah labil dan rapuh. Bila kamu mengalami beberapa hal tersebut, lindungi dirimu dengan memberi batasan kepada mereka. Lalu, apa saja tanda-tanda kalau pasanganmu itu orang yang suka atau akan melakukan kekerasan kepadamu? Bila permintaan pasanganmu seringkali tidak realistik, masuk akal, dengan cara menuntutmu untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, memaksamu memprioritaskan kepentingan dirinya, mengkritik kesalahanmu, menganggap pendapatmu tidak penting, cuma buang waktu.
Ia juga kerap memintamu untuk setuju dengan pilihannya, mengabaikan perasaanmu, misalnya saat kamu sedih dan butuh dihibur, ia malah cuekin kamu. Meremehkanmu secara fisik, mental dan emosional, seperti memutarbalikkan fakta, menikemu, menolak perasaan, permintaan, kebutuhan dan keinginanmu, yang selalu dianggap konyol dan tidak pantas. Menuntut dan menuduhmu, sensitif, emosional lebay, egois, materialistik, bahkan gila. Sehingga membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Pasanganmu juga sering melecehkan emosionalmu, memancing emosimu, membuat pernyataan yang membingungkan, suka berubah emosinya dengan drastis, seperti tadinya marah-marah, lalu mendadak sayang. Mengkritik penampilanmu, perilaku, karirmu, dan reaksi pasanganmu sulit diduga. Memanfaatkan emosimu untuk melawanmu, memanipulasi dan mengendalikan perasaanmu agar merasa bersalah, mempermalukanmu, memanfaatkan rasa takut dan kebergantunganmu, termasuk memanfaatkan nilai-nilai positifmu, seperti mudah merasa kasihan untuk mengendalikanmu. Melebih-lebihkan kekuranganmu supaya kepercayaan dirimu bertambah rapuh dan semakin bergantung padanya. Menghindari dan menyangkal bertanggung jawab, berbohong, menghukummu baik secara fisik, mental maupun emosional. Merasa unggul, hebat, punya hak atas segalanya, merendahkan, menghinamu seolah kamu tidak berharga dan beruntung memilikinya, menyalahkan semua perkataanmu, mengejek dan melontarkan lelucon yang sarkastik, menganggapmu bodoh, tidak masuk akal dan tidak berharga, selalu merasa benar dan pintar, alias superior. Ia juga sering mengisolasi dan mengendalikanmu, mulai dari pertemananmu, pergaulanmu, rekan kerja, dan keluarga, memantau keberadaanmu secara digital dengan alasan khawatir dan sayang, sering menuduhmu selingkuh, menghina orang-orang yang dekat denganmu, menguasai aset finansial yang kamu miliki supaya kamu semakin bergantung padanya, memperlakukanmu seperti barang miliknya, mengejek dan menghina keluargamu, memaksamu menghabiskan waktu dengannya saja tapi mengabaikan kehadiranmu, alias posesif. Ia juga menahan memberi perasaan sayang dan perhatian dengan harapan kamu akan mengemis padanya. Nah, bila ada indikasi tersebut, jangan ragu dan bimbang untuk mengakhirinya, sebelum berlanjut ke kekerasan fisik yang bakal membuatmu jauh lebih parah, bahkan sulit dikenali nantinya. Tapi, jangan lupa untuk menulis semua hal secara rinci, termasuk tanggal, bulan, tahun, jam dan tempat, ketika peristiwa kekerasan emosi itu terjadi. Termasuk foto dan bukti-bukti lainnya. Misalnya, bon, kwitansi, bukti transferan, foto identitas dan kartu identitas lainnya. Jangan pernah ragu untuk bercerita pada orang-orang yang bisa dipercaya, termasuk psikolog. Berikut adalah isyarat atau tanda yang bisa digunakan secara internasional bila kita dalam bahaya atau ancaman dan minta pertolongan. Lalu, apa saja tanda-tanda hubungan yang sehat? Yaitu, selalu jujur apa adanya dan menepati janji, karena pasanganmu punya nilai, harga diri dan menghargai kejujuran akan pilihan, keputusan bersama. Melakukan perubahan-perubahan positif lewat usaha-usaha konkret, seperti ikut komunitas yang sehat, mendalami spiritual dan keilmuan, mengikuti inovasi, ikut pelatihan, mengutamakan komunikasi, seperti membiarkanmu bicara dan mengemukakan pandangan dan perasaanmu secara terbuka, baru mengambil keputusan bersama. Memperhatikan dan mengutamakan perasaan dan kebutuhanmu, tanpa merendahkan harga dirinya. Punya empati dan peka terhadap isu kemanusiaan, sosial, inovasi, alam, dan lingkungan sekitar. Saling memberi rasa aman untuk mendengarkan mimpi dan harapan masing-masing pasangan, tanpa merasa takut dan malu. Mempunyai pola asuh, pola didik, pola pikir, gaya hidup yang baik dan sehat. Alias bibit, bebeit dan bobotnya. Memberi ketenangan, kepercayaan, tanpa rasa takut dinilai, tanpa harus mengemis perhatian dan kasih sayang. Hubungan yang sehat hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang sehat juga. Artinya, tidak punya beban moral, material dan spiritual dari masa lalunya.
Lalu, bagaimana mencegahnya supaya kita tidak mengalami atau menjadi korban dari kekerasan emosional maupun fisik dan psikis, yaitu kita perlu menyadari kekurangan diri kita, baik secara fisik, mental, emosional dan mau menerima dan memperbaikinya. Artinya, kehadiran luka batin, kepahitan, trauma di masa lalu sudah ditinggalkan di masa lalu, sehingga tidak mempengaruhi hidup kita di masa kini dan nanti. Memaafkan dan mengembalikan energi negatif yang bersarang di diri kita ke mereka yang sudah menorehkan luka, kepahitan, trauma sepanjang hidup kita, sedikit demi sedikit. Yakinkan bahwa kita sudah kembali utuh, baik secara fisik, mental dan emosional, dengan tidak butuh validasi atau pengakuan dari orang lain. Percaya pada kemampuan dan kepribadian kita, melihat masa lalu yang pahit sebagai pelajaran hidup yang membuat kita memilih berubah, bukan meniru, dan tidak bergantung pada orang lain, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Berpikir realistik dan logis, bahwa kita diciptakan berharga dan berbeda. Itu yang membuat kita istimewa dan bernilai. Bila kita belum membangun ini semua, sebaiknya hindari mencari pasangan lebih dulu. Karena hanya mereka yang sudah sehat saja yang dapat menemukan pasangan yang sehat juga. Lebih baik menunda daripada tersabotase hidupmu. Saya membagikan informasi ini bukan sekedar teori, tapi dari apa yang pernah menjadi pengalaman hidup saya saat kecil hingga dewasa. Saya sadar dan paham pentingnya mengedukasi masyarakat, terutama kaum muda, untuk kembali pada citra diri seutuhnya, seperti yang digambarkan oleh Sang Pencipta. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang menjadi korban kekerasan emosional maupun fisik. Kamu tidak sendiri berjuang. Jangan menyerah, kembalikan dirimu yang utuh. Saya bisa, kalian pun bisa. Sampai jumpa dan terima kasih.